Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Baik, Bu. Oke, untuk hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya udah, kalau gitu sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan karakteristik dan dinamika hidrosfer. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat atau menjelaskan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi dengan baik. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya untuk berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang ingat nggak di pertemuan sebelumnya Ibu singgung sedikit tentang materi kita hari ini. Ada yang ingat nggak tentang apa? Hidrosfer, Bu. Iya, benar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dinamika hidrosfer. Kemarin ada yang udah baca-baca tentang materi hari ini? Bu. Udah, Bu. Kalau gitu, coba kira-kira apa yang kalian tahu tentang materi yang akan kita pelajari dalam dinamika hidrosfer? Izin menjawab, Bu. Kita belajar tentang air ya, Bu? Iya, benar. Ada lagi? Berkaitan tentang proses terjadinya hujan, Bu. Iya, ada lagi? Tentang perputaran air yang ada di bumi, Bu. Oke, benar semuanya ya. Jadi dalam materi dinamika hidrosfer ini kita akan membahas tentang air dan perputarannya yang kita sebut sebagai siklus. Nah, dalam siklus perputaran air ini kita juga akan tahu gimana proses terjadinya hujan seperti kata Aulia tadi. Saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, kita mulai dari pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hydro dan sphaira. Hydro berarti air dan sphaira berarti lapisan. Dari dua kata ini ada yang udah bisa memberikan pengertian belum? Apa itu hidrosfer? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Rosa. Jadi hidrosfer adalah seluruh lapisan air yang berada di bumi, Bu. Iya, benar ya. Jadi hidrosfer ini merupakan suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi. Macam-macam hidrosfer yang ada di permukaan bumi yaitu seperti danau, sungai, laut, salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Dan wujud air yang ada di bumi ini juga nggak hanya cair, tapi dapat juga berwujud padat seperti es dan salju. Lalu ada juga yang berbentuk gas seperti uap air. Tapi walaupun air ini berubah-ubah wujudnya, jumlah air di bumi ini tetap sama. Nah, hal ini karena ada yang ada sebuah siklus, yaitu siklus peredaran atau perputaran secara berurutan melalui sebuah siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Sebelum saya lanjut, apa ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya ini, itu apa yang menjadikan siklus hidrologi ini penting keberadaannya ya, Bu? Terima kasih. Oke, seperti yang tadi sudah saya singgung ya, jadi kalau siklus hidrologi ini merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Karena siklus hidrologi membuat ketersediaan air di bumi menjadi terjamin.
mulai dari air yang mengalir ke sungai, danau, hingga laut, juga air yang meresap ke dalam tanah. Nah, keberadaan air dalam hidrosfer juga memberikan manfaat untuk makhluk hidup karena air juga merupakan sumber daya untuk kehidupan yang paling utama dan penting. Kalau nggak ada siklus ini, bisa aja di bumi, air di bumi akan habis. Karena bayangin aja kalau misalnya air yang ada di laut tuh terus-terusan dipanasi sama matahari, tapi nggak, dia menguap terus tapi nggak berputar, nggak turun lagi dan nggak jatuh sebagai hujan, nggak kembali lagi ke laut. Nah, maka kan air bisa habis ya di bumi. Nah, kalau air di bumi habis, kemungkinan selanjutnya adalah kehidupan di dalamnya juga akan punah. Nanti lebih jelas tentang siklus hidrologi akan saya jelaskan juga. Oke, baik Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, sekarang saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ini masuk ke dalam siklus hidrologi. Jadi dalam siklus hidrologi terdapat proses-proses yang mengikutinya. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air. Jadi perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan oleh pancaran sinar matahari, kemudian dengan adanya panas ini, maka air akan menguap menjadi uap air. Selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi ini adalah sama dia seperti evaporasi, tapi transpirasi ini merupakan penguapan penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Selanjutnya, evapotranspirasi. Ini adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Setelah terjadi penguapan, baik itu evaporasi atau transpirasi, baru terjadi proses selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda dari wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap, menjadi cairan. Kondensasi juga disebut pengumbunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi tadi. Proses kondensasi ini terjadi apabila uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Maka dari proses ini terbentuklah awan. Setelah terjadi kondensasi dan terbentuk awan, proses selanjutnya adalah adveksi. Adveksi ini merupakan proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi juga memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Ini juga mempengaruhi siklus perputaran air ya, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Selanjutnya yaitu baru presipitasi, atau kita kenal sebagai hujan. Jadi presipitasi ini adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan maupun padat seperti salju atau es. Presipitasi terjadi ketika awan-awan yang berkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu hingga akhirnya titik-titik air semakin berat sehingga tidak terbendung lagi. Nah, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Sebagai contoh, ketika awan-awan tersebut bergerak menuju pegunungan, awan-awan tersebut menjadi dingin, kemudian menjadi jenuh air, dan bisa jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Setelah terjadi presipitasi, masuk ke dalam proses infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi sendiri merupakan penyerapan dari air hujan ke dalam tanah. Lalu perkolasi adalah tahap selanjutnya setelah infiltrasi, yaitu dalam tahap ini air diserap melalui pori-pori tanah, kemudian bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju muka air tanah, yang kemudian menjadikan air hujan ini menjadi air tanah. Setelah itu terjadi runoff atau limpasan. Runoff atau limpasan ini merupakan bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut. Dan proses ini akan terus berulang seperti itu menjadi sebuah
siklus yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, ini ada gambar dari proses di dalam siklus hidrologi. Coba apakah ada yang mau mencoba menjelaskan secara urut proses-proses yang tadi saya sudah jelaskan? Mungkin boleh perwakilan 2 orang untuk menjelaskan ya. Dan saya beri waktu dulu deh sebentar untuk menyiapkan penjelasannya. Baik, apa ada yang sudah siap untuk menjelaskan siklus hidrologi secara urut dengan gambar ini? Saya Bu. Oke, kamu, Awalia, sama siapa lagi? Satu lagi. Saya, Bu. Oke, silakan Awalia dan Sabrina. Baik, terima kasih ya Bu. Saya akan menjelaskan proses dalam siklus hidrologi. Mulai dari evaporasi, yaitu di mana terjadi penguapan akibat panas matahari, lalu kemudian ada transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan, terjadinya kondensasi yang dalam proses ini akan membentuk awan. Setelah itu ada pengaruh dari angin yang menggerakkan dan mengumpulkan awan atau yang disebut dengan adveksi. Oke, bisa dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Jadi setelah awan yang terkumpul dan menjadi berat, maka terjadi presipitasi baik dalam bentuk air, es, ataupun salju. Kemudian ada infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah dari air hujan yang turun. Sampai kemudian terjadi perkolasi yang dimana air yang diserap bergerak hingga mencapai muka air tanah. Dan yang terakhir yaitu ada runoff yang menggunakan air permukaan yang mengalir kembali ke laut. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Terima kasih Awalia dan Sabrina. Jadi untuk urutan proses dalam siklus hidrologi udah cukup jelas ya. Kalau gitu apa ada pertanyaan terkait siklus hidrologi ini? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan Awalia. Kan pada saat presipitasi, kenapa hujan yang turun bisa ada yang dalam bentuk es atau salju ya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Baik, jadi yang terjadi adalah setelah terjadinya pengumbunan pada uap air, maka uap air ini akan tertiup oleh angin termis ke ketinggian yang memiliki temperatur di bawah titik beku. Kemudian embun tersebut akan berubah menjadi es yang akan jatuh ke bawah sebagai hujan es. Lalu untuk presipitasi dalam bentuk salju sendiri, saljunya ini terbentuk ketika kristal es tadi yang berukuran kecil di awan saling menempel menjadi kepingan salju hingga akhirnya cukup banyak nih kristal yang menempel dan menjadi cukup berat untuk jatuh ke tanah dan jadilah hujan salju. Seperti itu, apa bisa dipahami? Iya, paham, Bu. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya punya beberapa soal untuk kalian jawab. Soalnya berkaitan dengan siklus hidrologi tadi. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, jadi soal yang ada di sini dalam bentuk permainan yang disebut word scramble. Nah, jadi di sini akan ada soal, dan di bawah soal itu akan ada jawabannya juga. Namun, jawabannya masih dalam bentuk huruf acak. Nah, kalian nanti harus tebak kira-kira jawabannya apa dilihat dari susunan huruf yang acak tadi. Dan ada waktunya juga ya, jadi diusahakan untuk menjawab sebelum waktunya habis. Untuk yang menjawab akan saya panggil satu-satu dan dimulai dari Rosa. Apa sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, langsung aja kita mulai. Rosa, silakan. Perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan dalam siklus hidrologi disebut kondensasi, Bu. Ya, benar ya, jawabannya kondensasi. Selanjutnya, Ananda.
Iya, proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara disebut adveksi, Bu. Ya, benar. Adveksi jawabannya. Selanjutnya, silakan Awalia. Ya, proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman disebut transpirasi, Bu. Iya, betul. Jawabannya transpirasi. Selanjutnya, silakan Aulia. Proses air dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer disebut evaporasi, Bu. Ya, betul sekali. Jawabannya evaporasi. Lalu selanjutnya silakan Sabrina. Ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka akan menjadi hujan dinamakan proses presipitasi, Bu. Ya, benar. Presipitasi. Selanjutnya, Khofifah. Silakan. Baik, Bu. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah disebut proses infiltrasi, Bu. Iya, benar. Jawabannya infiltrasi ya. Oke. Karena sudah benar semua jawabannya, saya rasa kalian udah cukup paham ya sama materi hari ini. Kalau gitu, sebelum kita tutup, saya mau kasih tugas nih, yaitu untuk menjelaskan apa saja dampak dinamika hidrosfer terhadap kehidupan. Silakan kerjakan di Microsoft Word, lalu kumpulkan di email saya. Apa sudah cukup jelas tugasnya? Sudah, Ibu. Oke. Kalau begitu, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.